Selamat siang, perkenalkan nama saya Magdalena Imun dengan NIM 20030303019, kelas A semester 1 Prodi Sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-13 pengantar sosiologi. Langsung saja tema pertama, sosiologi pembangunan. Tragedi kelaparan di Ethiopia akan berdampak serius bagi tetangganya, Sudan, karena pengungsi baru masuk ke negara itu. 45.000 orang Ethiopia secara spontan menetap dalam komunitas yang terdiri dari sekitar 350.000 orang yang memiliki daerah gurun yang disebut Korea. Tidak ada situasi di Korea, tidak akan heran dan keluarga dapat menghabiskan sepertiga dari pendapatan mereka untuk membeli air yang dibawa dalam drum dengan kereta keledai. Semua anak menderita gizi buruk dan ada satu klinik PBB kecil dengan 2 staf untuk menangani seluruh populasi. Nah, cerita lain diajukan secara seseorang jurnalis yang bekerja di salah satu negara yang termiskin di dunia. Namun, mengapa beberapa orang harus menderita ledeng dan mengapa orang kekurangan ini tersebar luas? Nah, dalam perjuangan untuk sumber daya yang langka, tampaknya beberapa orang memiliki kesempatan untuk lebih baik agar tidak hanya mencari nafkah tetapi juga secara harafiah. Nah, untuk memahami mengapa demikian, kita perlu memeriksa proses sosial, ekonomi dan politik di tempat kerja yang terus menguntungkan sedikit orang hingga merugikan banyak orang. Nah, kita juga dapat bertanya apakah keuntungan dan kerugian yang dialami orang tidak hanya merupakan cerminan dari proses di tempat kerja di negara mereka sendiri, tetapi juga hasil dari hubungan antar negara yang berbeda. Kita lanjut tema yang kedua, ukuran ketimpangan dan pembangunan. Nah, baik dari kesenjangan relatif dan absolut antara negara terkaya dan termiskin akan semakin lebar di tahun-tahun mendatang, termasuk kesenjangan antara negara berkembang menghasilkan menengah dan rendah. Nah, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut sekitar 750 juta akan meningkat sekitar 1 juta. Nah, kabar dari mereka yang memproduksi World Development Report kurang baik. Pertama, karena kesenjangan relatif dan absolut antara negara kaya dan negara miskin semakin meningkat, dan kedua, mereka mengalami kekurangan fisik atau kemiskinan absolut meningkat. Nah, selain bertanya mengapa deprivasi seperti itu tidak bisa dihindari, nah kita perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan untuk mengukur deprivasi ini. Nah, dengan kata lain artinya mengatakan bahwa jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Nah, perbandingan antara negara-negara yang beberapa disebut kaya dan yang lain miskin biasanya didasarkan pada perkiraan produk nasional bruto yang dimilikinya. Nah, ini adalah perkiraan ukuran dari nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh seseorang perekonomian negara-negara miskin. Nah, oleh karena itu perlu juga membandingkan bagian-bagian masyarakat dalam kemiskinan, karena itu merupakan istilah yang sangat relatif, suatu kondisi yang hanya dapat didefinisikan dengan membandingkan keadaan satu kelompok orang atau seluruh perekonomian dengan kelompok lain. Kemudian kita lanjut, tema yang ketiga adalah teori modernisasi. Nah, berbagai kebijakan perubahan sosial terencana yang diterapkan saat ini
untuk mengatasi masalah tersebut berakar pada konsepsi umum perubahan dan pembangunan sosial ekonomi yang dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19. Ketertarikan yang meluas pada perubahan sosial ekonomi di antara para sarjana Eropa pada abad ke-19 sebagian merupakan cerminan langsung dari keadaan zaman mereka. Di antara proses-proses lainnya, periode tersebut menyaksikan perluasan pesat industri manufaktur, pertumbuhan populasi dan pusat-pusat kota dengan meningkatkan kepentingan nasional dan aktivitas politik dan birokrasi negara. Nah, proses-proses ini tentu saja tidak dimulai selama abad ke-19, tetapi jauh lebih awal dalam kasus Inggris misalnya, sejak era Soviet. Nah, selain itu semua negara Eropa tidak mengalami perkembangan seperti itu pada tingkat yang sama. Nah, memang banyak, misalnya Spanyol, Portugal, dan negara-negara Skandinavia relatif tidak tersentuh oleh dinamika industrialisasi. Nah, kita lanjut, tema yang keempat adalah teori keterbelakangan. Nah, pada abad sebelumnya kami membahas teori bahwa modernisasi global dapat dijelaskan terutama dalam hal pengembangan nilai, norma dan motivasi tertentu seperti dorongan untuk mencapai prestasi tinggi. Nah, di antara mereka yang memupuk sikap modernisasi seperti itu diklaim adalah para pengusaha dunia bisnis yang menggunakan surplus moneter yang dikumpulkan melalui investasi yang dibijakkan dan mantap untuk memperluas industri dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak surplus yang dapat diinvestasikan untuk ekspansi secara lebih lanjut. Nah, dengan demikian negara-negara yang belum berkembang, kekurangan sistem nilai dan keterampilan kewirausaha untuk menginvestasikan surplus yang tersisa setelah kebutuhan konsumsi yang langsung masyarakat terpenuhi. Nah, kami melihat bahwa teori ini memiliki kelemahan serius dalam hal kurangnya bukti pendukung dan kekuatan analisis. Nah, secara khusus kami menyimpulkan bahwa tidak ada konsepsi tentang ketidaksetaraan kekuasaan dan konflik kelas yang bagi banyak ilmu sosial adalah penting dan untuk beberapa faktor terpenting yang mempengaruhi pola perubahan dan perkembangan sosial. Sementara teori modernisasi berasal dari penjelasan Durkheim dan Weberian tentang industrialisasi. Nah, mereka yang beranggapan konflik kelas sebagai dinamika sentral dari perubahan sejarah menelusuri gagasan mereka kembali ke karya Karl Marx abad ke-19. Nah, Karl Marx menawarkan penjelasan yang sangat berbeda untuk ketidaksetaraan di dalam dan di antara masyarakat. Mereka yang termasuk dalam masbah keterbelakangan menganggap karya Marx sangat berharga dalam menjelaskan ketidaksetaraan dalam ekonomi dunia dan kurangnya pembangunan di dunia ketiga. Akan tetapi seperti yang akan kita lihat, ada beberapa ketidaksepakatan mengenai kemungkinan industrialisasi masa depan di dunia ketiga. Misalnya Frank pada tahun 1969 percaya bahwa pembangunan dunia ketiga tidak mungkin, sementara yang lain seperti Warren 1980 dan Wilmas 1978 berpendapat bahwa perkembangan kapitalis industri skala besar sangat mungkin terjadi. Nah, mari kita periksa dulu beberapa proposisi dasar yang dibuat Marx tentang sumber ketidaksetaraan ekonomi dan pembagian sosial, dan sebelum melanjutkan dan melihat bagaimana ia telah dimasukkan ke dalam teori keterbelakangan. Oke.
Mungkin ini saja hasil penjelasan review buku ke-13 pengantar ilmu pengantar sosiologi dari saya. Sekian dan terima kasih.